Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis cantik. Ketika itu, dia menata barang di pesawat sambil mengangkat telepon. Gadis itu bernama Sen Jian. Dia kelihatan seperti sedang bermarah-marahan beradu pendapat dengan lawan bicaranya. Sen Jian pun yang terburu-buru, dia langsung menutup teleponnya. Terlihat, Sen Jian tampak kerepotan ketika itu. Karena hal itulah seorang pramugari menawarkan bantuan. Mereka kemudian mengangkat koper bersama. Ketika mengangkat kopernya, Sen Jian tiba-tiba kehilangan fokusnya. Karena dia melihat siluet seorang laki-laki. Dan Sen Jian tampak mengenali seorang laki-laki itu. Dia adalah seorang laki-laki yang berasal dari masa lalu. Sen Jian pun mencoba mengatur nafasnya dan dia berusaha menenangkan diri agar pikirannya teralihkan. Karena Sen Jian berpikiran, mungkin saja itu halusinasinya. Karena wajah laki-laki yang dia lihat, itu adalah tintanya di masa lalu. Tetapi nampaknya, laki-laki yang dilihat oleh Sen Jian, itu juga menyadari kehadiran Sen Jian. Beberapa saat kemudian pesawatnya pun tiba. Sen Jian terkaget karena ketika dia akan mengambil kopernya, ternyata koper tersebut sudah diturunkan oleh laki-laki yang dia rasa berasal dari masa lalu. Dan ketika Sen Jian mencari laki-laki tersebut, ternyata laki-laki itu sudah pergi meninggalkan pesawat. Dan saat itulah Sen Jian tersadar kalau dia tidak berhalusinasi selama ini, dia memang melihat laki-laki yang dia kenal di masa lalu. Setelah itu, film pun beralih. Setelah itu memperlihatkan Sen Jian yang akhirnya sampai di rumahnya. Ternyata di waktu itu Sen Jian memutuskan untuk pulang kampung. Karena memang ayahnya sedang sakit keras. Ketika sesampainya di rumah, ibu Sen Jian marah-marah. Karena ternyata Sen Jian ini sudah lama sekali tidak pernah pulang kampung. Sen Jian pun kemudian menemui ayahnya dan memujuknya agar ayahnya mau berobat ke rumah sakit. Setelah itu Sen Jian gosok gigi dan masuk ke kamar. Nuraninya tergerak untuk mengambil sesuatu di lemari, sebuah kotak tempat barang-barang lamanya disimpan. Dan ketika melihat kotak itu, terlihat kalau Sen Jian tersenyum. Dia seperti melihat suatu kenangan akan kotak tersebut. Dan ternyata isi kotak tersebut berhubungan dengan laki-laki yang ditemuinya di pesawat tadi. Setelah itu, film pun flashback ke belasan tahun sebelumnya. Tepatnya di tahun 2005, saat itu Sen Jian masih remaja, dan di tahun itu adalah tahun pertama dia masuk di SMA. Sen Jian diantar keluarganya ke kota karena Sen Jian memilih untuk masuk di SMA favorit di kota tersebut karena sebelumnya memang Sen Jian berasal dari desa. Saat hendak masuk asrama, dia berobasan dengan seorang laki-laki yang tampak terluka. Sen Jian pun menawarkan tisu tanpa mengucapkan apa-apa. Laki-laki itu menerimanya kemudian pergi. Sen Jian tidak sempat memperhatikan laki-laki itu lebih lama karena tiba-tiba penjaga asrama memanggilnya. Sen Jian kemudian diantar ke sebuah kamar kecil yang akan menjadi tempat tinggalnya selama dia bersekolah di SMA. Meskipun kecil, Sen Jian sangat senang karena masuk di SMA tersebut adalah mimpinya karena memang SMA itu adalah yang terbaik di kotanya. Dengan sangat antusias, Sen Jian membersihkan dan menata kamarnya. Dia juga menata seragam dan berpikir untuk mencobanya. Saat membuka baju, tiba-tiba pintu kamar dari Sen Jian itu dibuka oleh seorang laki-laki dan ternyata laki-laki itu adalah laki-laki yang dia temui tadi. Tentu Sen Jian pun menjerit terkaget. Dia langsung berusaha menutupi tubuhnya. Dan tanpa rasa bersalah, laki-laki itu malah menyuruh Sen Jian untuk penjaga pintu asrama karena dia sedang dikejar-kejar oleh satpam karena melakukan suatu kenakalan. Sen Jian pun mencoba tidak peduli dan keluar asrama untuk mencari makan. Namun, dia berobasan dengan seorang guru dan entah kenapa, Sen Jian
Khawatir kalau laki-laki yang dia temui tadi tertangkap atas kenafilannya. Hal itulah, Senjen pun berbalik ke kamarnya untuk memastikan agar guru tidak masuk ke kamarnya. Tetapi betapa kagetnya dia ketika dia masuk kamar, dia malah menemukan laki-laki itu. Laki-laki itu bernama Liran. Liran adalah anak Nepal yang sering berbuat onar di SMA-nya. Ketika itu, Liran langsung mencoba kenalan dengan Senjen. Tetapi, Senjen sangat cuek ketika itu. Liran pun kemudian memberikan Senjen alat pemutar kaset yang sudah dia tanda tangani. Senjen awalnya menolak, tapi lama-lama hatinya pun luluh dan akhirnya menerima kaset tersebut. Liran memberinya sebuah pemutar CD dan disinilah awal cerita mereka berdua. Di masa-masa awal sekolah, Senjen merasa sangat kesulitan untuk beradaptasi karena dia berasal dari desa. Meskipun Senjen termasuk anak yang pintar karena dia memiliki nilai tertinggi di desanya. Tetapi tetap saja, SMA yang dimasuki Senjen sekarang adalah SMA unggulan. Sehingga Senjen tidak ada apa-apanya dibandingkan murid-murid di SMA ini. Banyak murid lain yang jauh lebih pintar dan nilainya lebih tinggi. Selain itu, Senjen juga kesulitan menemukan teman. Dia pun kemudian berpikir apakah keputusannya melanjutkan ke SMA kota terbaik. Itu sudah tepat. Suatu malam, ketika itu hujan turun deras, dan Senjen berasa sangat galau karena dia memang sangat kesulitan untuk beradaptasi. Senjen pun memutuskan keluar asrama dan berjalan-jalan di sekitar kota. Di bawah hujan, dia menari-nari untuk melepas penat sementara. Tanpa Senjen sadari, ternyata di tempat itu ada Liran yang sedang duduk di toko kaset memperhatikan Senjen dari jauh sambil tersenyum-senyum. Liran pun mendekati Senjen dan mencoba untuk mengajaknya mengobrol, tetapi Senjen tetap saja bersikap cuek. Tapi Liran tidak menyerah. Dengan kegigihannya, Liran terus mendekat sampai akhirnya dia sadar kalau ketika itu Senjen sedang galau. Ternyata Senjen berasa insecure karena memang dia berasal dari desa kecil. Selain itu, di ujian sebelumnya, Senjen juga tidak masuk 50 besar, yang mana itu tidak pernah terjadi ketika dia sekolah di SMP dan SD di desa dulu. Karena hal itulah, Liran pun mencoba untuk menangkan Senjen. Liran memberi motivasi dan membesarkan hati Senjen, sehingga Senjen pun mulai merasa lebih baik ketika itu. Pada akhirnya, Liran pun memberikan nomor HP-nya ke Senjen dan mengatakan kalau Liran akan tetap mendukung Senjen. Si Bath, Kecang, Silvergen, Jeremeta Pumewa, Unesha, Ibung Rosara. Keesokan harinya, ketika dikawas, tiba-tiba ada seorang gadis bernama Sisi. Ketika itu, dia menuduh Senjen mengambil pemutar CD milik Liran. Sisi adalah seseorang gadis cantik yang ternyata dia menyukai Liran. Namun karena tahu, Liran tidak pernah tertarik dengannya. Dan masa itu malah Liran mendekati Senjen. Karena hal itulah, Sisi tidak suka dengan Senjen. Momen setelah itu tiba-tiba barang-barang Senjen terjatuh di lantai. Sisi pun bertanya dari mana Senjen mendapatkan pemutar CD milik Liran. Jangan-jangan Senjen mencurinya. Tentu, kejadian itu membuat seisi kelas menatap Senjen dengan sebelah mata. Padahal, kita tahu kalau CD itu memang diberikan secara sukarela oleh Liran. Karena sudah difitnah, semua teman-teman Senjen pun akhirnya berpandangan buruk pada Senjen. Meskipun pada akhirnya terbukti juga kalau apa yang dikatakan Sisi itu tidak benar. Tetapi tetap saja, ketika itu Senjen sudah terlanjur sakit hati karena dia sudah difitnah dan semua temannya memandang buruk dirinya. Senjen pun berlari sambil menangis. Kemudian dia menelpon Liran. Beberapa saat kemudian, akhirnya Liran pun datang. Setelah itu mereka berdua pun pergi ke suatu tempat. Kemudian Liran mencoba untuk menghibur Senjen yang ketika itu memang sedang sedih. Dia mengajaknya pergi ke sebuah halaman museum, tempat di mana Liran selalu datang ke tempat itu ketika dia sedang merasa sedih. Liran kemudian bertanya, siapa yang mengganggu Senjen sehingga menyebabkan Senjen bisa sedih seperti ini? Akhirnya Senjen pun cerita, kalau tadi di sekolah, Sisi telah menuduhnya mencuri barangnya.
Akhirnya di situ Liran pun derita kalau memang si Dian diberikan Liran kepada Senjian itu sebelumnya milik Sisi. Tentu mendengar cerita itu, Senjian pun marah kepada Liran karena yang menyebabkan semua ini adalah Liran. Sebagai permintaan maafnya, Liran pun mentraktir makan Senjian di restoran barat. Beberapa hari kemudian di bulan sekolah, Senjian pun pulang ke rumahnya. Senjian tumbuh di keluarga yang patriarkis. Dia memiliki seorang adik laki-laki, dan ibunya selalu mengutamakan sang adik dibanding Senjian. Bahkan ketika Senjian tidak melanjutkan sekolah di luar kota pun, ibunya sebenarnya menentang keputusan itu. Karena Senjian harus terus di rumah untuk mengajari adiknya. Sikap ibunya berbeda kepada Senjian. Ibunya sangat keras terhadapnya. Liburan sekolah pun usai, Senjian kembali lagi ke sekolah. Liran merasa ada yang berbeda dengan sikap Senjian semenjak dia pulang dari rumahnya. Senjian tidak membalas lagi pesan Liran. Bahkan, Senjian tidak mau lagi diajak bercanda. Pada suatu malam, Liran mengajak Senjian untuk bermain salju. Tetapi, Senjian tidak menanggapi. Akhirnya Liran pun bertanya mengapa Senjian berubah. Lalu Senjian pun bilang kalau dia pergi ke SMA itu hanya untuk belajar. Dia tidak ingin bermesra-mesraan apalagi bermain pacar-pacaran dengan Liran seperti ini. Mendengar perkataan itu, Liran pun juga marah pada akhirnya. Dan sejak hari itu mereka berdua akhirnya berdiam-diaman. Esok harinya ada seorang gadis cantik bernama Xian yang tiba-tiba bersikap ramah pada Senjian. Ternyata Xian berniat untuk mengundang Senjian hadir di pesta ulang tahunnya. Tanpa pikir panjang, Senjian pun menghadiri pesta ulang tahun itu. Tidak diduga, di hari itu Senjian bertemu dengan Liran. Namun, mereka tidak saling bertegur sapa. Xian juga hadir di pesta itu berusaha merendahkan Senjian dengan bilang kalau kado yang diberikan oleh Senjian itu adalah barang palsu. Mendengar hal itu, Liran tidak terima dan berusaha membela Senjian. Sisi pun langsung meluapkan amarahnya dengan bertanya, bagaimana bisa Liran berpacaran dengan Senjian? Menurutnya mereka berdua tidak cocok. Namun tiba-tiba, Senjian memegang tangan Liran dan mengatakan kalau dia memang berpacaran dengan Liran. Setelahnya Senjian langsung menarik Liran keluar dan mereka pergi dari pesta itu. Di luar salju turun begitu deras dan Senjian menangis. Seperti biasanya, Liran mencoba untuk menenangkan Senjian. Senjian langsung menumpahkan kesedihannya. Dia merasa tidak percaya diri untuk berteman dengan teman-temannya karena dia tidak tahu barang branded. Dia tidak tahu selebriti yang dibicarakan oleh teman-temannya. Dan apalagi dia berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja sehingga dia sangat sering direndahkan oleh teman-temannya. Mendengar hal itu, Liran langsung bilang kalau semua orang mempunyai masalahnya masing-masing. Meskipun dibesarkan di keluarga kaya raya, tetapi Liran juga mempunyai masalah. Dia tidak mendapatkan kasih sayang sejak kecil. Ibunya sudah meninggal semenjak dia kecil dan ayahnya sering melakukan kekerasan fisik terhadapnya. Dia merasa bersyukur masih hidup sampai detik ini. Karena memang kakek Liran sangat baik. Malam itu pun mereka berdua merasakan memiliki kesamaan dan akhirnya mereka semakin dekat. Film pun beralih ke masa sekarang lagi ketika Senjian sudah dewasa. Di hari itu, Senjian akhirnya mau diajak pergi berobat. Setelah pergi berobat, mereka sekeluarga pulang naik taksi. Di perjalanan pulang, ibu Senjian mengeluh karena keluarga mereka tidak memiliki mobil. Hal itu membuat Senjian berinisiatif untuk membelikan mobil keluarganya. Dia mengajak adiknya pergi ke toko mobil. Saat sedang lihat-lihat, tidak diduga, ternyata di situ dia bertemu Liran. Ternyata mereka berdua sudah lama sekali tidak pernah bertemu. Sekarang, Liran sudah menjadi pria dewasa yang mapan. Tapi, di pertemuan itu, mereka berdua malah berdebat. Entah apa yang diperdebatkan. Hal itu membuat Senjian kesal. Malam harinya, tidak diduga, Senjian tiba-tiba melihat Liran yang sudah berada di depan apartemen keluarganya. Pertemuan mereka ketika dewasa itu mengingatkan kisah-kisah indah di masa lalu, tepatnya ketika tahun 2006 dulu, di mana mereka berdua menjadi sepasang kekasih. Di tahun-tahun itu, mereka hampir melakukan segala hal bersama. Tentu, kenalan itu tidak bisa mereka lupakan begitu saja. Mereka pun juga mengingat kenalan di tahun 2007 ketika mereka masih SMA.
Di hari itu pipakran asrama bocor dan semua murid kalang kabut mencari tempat untuk mengungsi. Liran mengajak Senjen menginap di hotel dengan tujuan agar Senjen bisa tidur dengan nyaman. Sayangnya, ketika mereka menuju hotel, Sisim melihat hal itu dan memotret mereka berdua. Malam itu, Senjian dan Liran mengobrol tentang mimpi mereka di masa depan. Mereka menceritakan semua keinginan mereka sambil memperhatikan gedung-gedung indah yang ada di sana, dan malam itu merupakan malam yang paling indah bagi mereka berdua, tanpa mereka sadari kalau malam itu akan menjadi malam terakhir mereka bersama. Hal itu karena keesokan paginya Sisi melaporkan foto Senjian dan Liran yang sedang berada di hotel bersamaan. Tentu, hal itu membuat gurunya berpikir aneh-aneh dan memanggil kedua orang tua Senjian dan Liran. Orang tua Senjian pun akhirnya menyuruh agar Senjian pindah SMA saja karena menurut orang tuanya, Senjian menjadi anak nakal di SMA itu. Karena hal itulah, Senjian pun pindah ke SMA yang ada di desanya. Senjian pun memulai masuk pertama kali di sekolah SMA di desanya. Tidak diduga di hari itu tiba-tiba Senjian melihat Liran. Senjian pun langsung membereskan barang-barangnya dan beranjak pergi. Tetapi Liran terus berusaha untuk menahan Senjian. Liran merasa dirinya pecundang karena telah membiarkan Senjian kehilangan mimpinya. Awalnya Senjian sangat marah dan tidak ingin bertemu dengan Liran. Namun Senjian menangis karena Senjian menyadari yang dilalui Liran itu juga sama-sama sulitnya. Senjian pun juga cerita kalau di kejadian hotel kemarin itu dia tidak melakukan apa-apa, dan foto antara dirinya dengan Liran itu hanyalah foto yang diambil oleh temannya yang tidak suka dirinya, bahkan memfitnah dirinya. Senjian pun membuat perjanjian dengan orang tuanya kalau dia bisa memperoleh peringkat terbaik di ujian musim panas ini di sekolahnya, maka orang tuanya harus mengizinkan Senjian kembali ke SMA-nya yang dulu. Dan tentu saja Senjian benar-benar berhasil melakukan itu. Dia meraih nilai tertinggi. Karena hal itulah, beberapa hari kemudian akhirnya Senjian pun kembali ke SMA lamanya. Sekembalinya Senjian di SMA lamanya lagi-lagi, Sisi yang memang dari awal tidak suka dengan Senjian. Dia berusaha untuk membuli Senjian. Namun, di hari itu karena sudah membulatkan tekadnya, Senjian memutuskan untuk berani melawan. Hari-hari selanjutnya Senjian benar-benar memanfaatkan kesempatan kedua kalinya dengan baik. Dia tidak ingin gagal. Dia belajar tanpa henti sambil sesekali tetap menghubungi Liran. Suatu hari, wali kelasnya memberikan informasi tentang beasiswa untuk kuliah di Singapura. Menurut wali kelasnya, beasiswa itu bisa diambil oleh Senjian karena memang Senjian mempunyai kemampuan yang sangat bagus dalam berbahasa Inggris. Selain bersekolah dengan beasiswa, Senjian juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja selama 6 tahun di negara tersebut. Senjian pun langsung mencoba untuk menghubungi Liran dan memberitahukan tentang berita baik ini. Namun menyedihkannya momennya tidak tepat karena ketika itu Liran sedang bersedih karena kondisi kakeknya sangat memburuk, dan perlu diketahui kakek Liran adalah orang yang sangat peduli bagi Liran. Karena hal itulah kakeknya bagi Liran adalah seorang yang sangat dia sayangi. Senjian pun menceritakan program beasiswa itu ke keluarganya. Alih-alih mendukung, malah ibu Senjian marah besar karena ibu Senjian merasa kalau seorang perempuan itu tidak seharusnya bersekolah tinggi. Ibu Senjian ingin Senjian tetap di rumah saja dan membantu adiknya belajar. Mendengar itu, Senjian tentu merasa marah karena lagi-lagi ibunya sama sekali tidak pernah peduli soal pendidikan Senjian. Ibunya selalu memikirkan adiknya tanpa pernah memikirkan keinginan dan mimpi Senjian. Ketika itu, ibu Senjian pernah menatap meja belajar Senjian dan tentu melihat itu Senjian pernah bisa menangis. Selanjutnya memperlihatkan Liran yang sedang berkabung karena kakeknya meninggal dunia. Melihat kekasihnya yang saat itu tentu sedang bersedih. Senjian yang awalnya berniat untuk curhat tentang masalahnya karena baru saja bertengkar dengan ibunya, dia mengurungkan niatnya. Akhirnya, Liran pun mengajak Senjian untuk pergi ke kota Nanjing dan mereka menikmati waktu bersama di sana. Mereka pun menaiki perahu. Di situ Liran bilang kalau dia sudah tahu kalau Senjian akan berniat
mengambil beasiswa di luar negeri dan terlihat kalau Liran kecewa karena dia mengetahui berita tersebut bukan dari Senjian langsung. Liran merasa kalau Senjian tidak percaya padanya, padahal alasan kenapa Senjian tidak cerita karena sebelumnya Liran sedang bersedih karena ketika itu kakeknya sedang ditimpa musibah. Ya, meskipun sangat sulit untuk mengikhlaskan kepergian Senjian, namun tetap saja Liran harus membiarkan Senjian untuk mengejar mimpinya. Karena hal itulah, di situ Liran pun mendukung Senjian dan berdoa agar Senjian benar-benar mencapai mimpi yang dia inginkan. Satu tahun. Film pun kembali lagi ke masa sekarang ketika Liran dan Senjian sudah dewasa. Di situ menceritakan mereka yang awalnya bertemu tadi memutuskan untuk berjalan-jalan memutari kota. Mereka pun bercerita tentang apa yang mereka lalui karena memang mereka sudah lama sekali tidak pernah bertemu. Mereka berdua sama-sama untuk mencoba terlihat baik-baik saja meskipun sebenarnya beberapa tahun ini mereka mempunyai masa lalu dan kisah sedih masing-masing. Keesokan paginya menceritakan Senjian dan keluarganya yang kembali ke rumah sakit untuk mengambil hasil tes ayahnya. Dan di situ sekeluarga terkaget karena hasil tes yang menyatakan kalau ayah Senjian mengalami kanker dan harus menjalani transplantasi. Tentu berita itu membuat sekeluarga syok dan terpukul. Dia pun langsung menelpon kantornya di Singapura untuk meminta jatah libur tambahan. Tetapi kantornya menolak. Hal itu membuat Senjian semakin pusing. Dan karena hal itulah Liran pun langsung datang memeluk dan menenangkan Senjian. Setelah itu, Liran mengajak Senjian untuk mencari angin segar dengan berjalan-jalan menggunakan mobil. Di tepi sungai, mobil Liran tiba-tiba berhenti. Liran pun tiba-tiba menelpon seseorang. Ternyata Liran bermaksud untuk membantu ayah Senjian mencari transplantasi untuk hatinya. Ya, memang untuk mencari transplantasi donor hati itu sangatlah sulit karena hal itu Liran yang memang berasal dari orang kaya. Dia bilang kalau ayahnya mempunyai teman yang kenal dengan seseorang yang tahu rumah sakit yang memadai untuk proses transplantasi dan pengobatan ayah Senjian. Keesokan paginya Liran langsung membawa ayah Senjian pergi ke rumah sakit yang telah direkomendasikannya dan setelah itu malam harinya Liran bersama dengan Senjian bertemu dengan teman ayah Liran yang paham mengenai donor hati yaitu Tuan Siu. Di situ Liran akhirnya pun membujuk Tuan Siu dan akhirnya mereka mendapatkan donor hati untuk ayah Senjian. Di hari itu tentu Senjian sangat terkagum dengan kesungguhan Liran memperjuangkan dan membantu Senjian. Dan malam itu akhirnya Liran pun bercinta dengan Senjian di apartemen. Esok harinya Senjian pun merawat ayahnya sendirian. Di situ Senjian bilang kalau ayahnya harus bertahan karena sebentar lagi donor untuk hati ayahnya itu akan datang. Di sini pun diperlihatkan kalau ternyata berbeda dengan ibu Senjian, ayah Senjian sangat peduli dengan Senjian. Ayahnya pun bertanya apakah sekarang Senjian bahagia. Senjian pun langsung menjawab kalau selama ini dia hanya fokus bekerja saja untuk mengejar mimpinya dan dia tidak pernah memikirkan soal kebahagiaan. Mendengar hal itu, ayah Senjian yang sadar kalau selama ini keluarganya salah dalam memperlakukan Senjian karena telah membatasi mimpinya. Karena hal itulah, ayahnya pun meminta maaf karena dari kecil ayahnya tidak pernah memberikan kebebasan untuk Senjian. Dan ayahnya pun akhirnya bilang kalau dia sangat bangga dengan Senjian yang sekarang dan dia menghormati kalau Senjian akan terus mengejar mimpinya. Menyedihkannya hari itu adalah momen terakhir Senjian bertemu dengan ayahnya karena tidak lama setelah itu ayah Senjian meninggal dunia sebelum sempat hatinya ditransplantasi donor. Sepeninggalan ayahnya, Senjian pun mencoba berdamai dengan ibunya. Namun sia-sia karena alih-alih berdamai mereka berdua lagi-lagi bertengkar. Karena merasa tidak dibutuhkan lagi, Senjian pun berniat untuk kembali lagi ke Singapura karena dia masih bekerja di sana. Namun sebelum pergi, adik Senjian tiba-tiba bercerita kepada Senjian kalau ternyata selama ini tanpa sepengetahuan Senjian, ibu Senjian selalu membanggakan Senjian di depan teman-temannya dan tetangga-tetangganya. Tidak hanya itu, ibu Senjian yang memang sangat bangga anaknya berada
pasir untuk kerja di luar negeri yaitu Singapura. Dia sampai membuat klipingan koran-koran tentang berita tentang Singapura. Akhirnya adik Senjian pun bilang kalau selama ini Ibu Senjian bukannya tidak sayang kepada Senjian. Ibunya selalu peduli kepada Senjian, namun dia tidak bisa menunjukkannya dan malah mendidik dengan cara yang salah yaitu dengan mengerasinya. Namun pada akhirnya itu membentuk mental Senjian menjadi seorang yang bisa berjuang seperti sekarang. Mengetahui semua fakta itu, Senjian pun akhirnya tersenyum karena dia tersadar kalau selama ini memang ibunya menyayangi dirinya. Sebelum kembali ke Singapura, Senjian juga menyempatkan untuk makan bersama di tempat langganan mereka berdua ketika masih SMA dulu. Liran pun bertanya kapan Senjian akan kembali lagi ke Singapura. Ya meskipun Liran sebenarnya tidak ingin Senjian pergi lagi, tapi dia sadar Senjian masih belum mencapai mimpinya sehingga itulah yang memang seharusnya dilakukan Senjian. Liran pun bilang kalau dia tidak bisa mengantarkan kepergian Senjian menaiki pesawat. Namun yang jelas ketika nanti Senjian kembali lagi ke China, Liran akan bersedia untuk menunggunya dan menjemputnya di bandara. Akhirnya Senjian pun kembali ke Singapura. Dia pun meneruskan pekerjaannya yang dulu. Seiring berjalannya waktu, disambil bekerja, Senjian tidak bisa melupakan kenangan akan Liran dan dia sangat ketakutan akan menyesal jika tidak memutuskan untuk bersama dengan Liran. Karena hal itulah, Senjian pun memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dan kembali ke China. Sesampainya di bandara China sesuai janji Liran, di situ Liran langsung menjemput Senjian dan Liran pun bertanya kenapa Senjian balik secepat ini. Di situ Senjian pun langsung jujur dengan perasaannya kalau dia tidak bisa membayangkan masa depan tanpa bersama dengan Liran. Dan di situ Senjian akhirnya mengungkapkan perasaannya kalau dia ingin menjalin hubungan lagi dengan Liran. Mengendengar hal itu tentu Liran senang bukan kepawan dan setelah itu mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk berpacaran lagi. Dan ya itulah ending dari film ini. Dari film ini kita bisa belajar, artinya memilih menunggu seseorang bukanlah sesuatu hal yang buruk karena memang kita selalu tidak tahu akan seperti apa akhirnya. Namun yang jelas, kita harus berani memilih, menunggu atau mengikhlaskan. Jangan terlalu lama bimbang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa saksikan konten selanjutnya.